Halo semuanya, lo pengen dengar cerita yang menarik gak? Kemarin, belum lama ini, gue baru aja diundang ke sebuah acara, namanya itu Duta Inspirasi. Dan gue di sana tuh jadi coaching, di mana gue ngisi acara coaching yang ke-16 kalau nggak salah. Dan yang menarik adalah gue ngebawain presentasi kepada Duta Inspirasi dari seluruh Indonesia. Jadi masing-masing daerah di Indonesia itu ada perwakilannya gitu kan. Tapi gini, yang lucu adalah kurang lebih dari 4 tahun yang lalu, belum lama ini, 4 tahun yang lalu nih ya, gue tuh benar-benar nggak bisa sama sekali ngelakuin yang namanya public speaking. Tapi cuma dalam 4 tahun doang, gue bahkan bisa mengisi sebuah acara yang namanya Duta Inspirasi, yang bahkan itu didukung oleh Kemenpora, Kementerian Indonesia. Dan itu menarik banget. Gue bisa meraih itu hanya dalam 4 tahun doang. Dan yang lebih menarik lagi, sebenarnya skill komunikasi gue dalam public speaking, itu sebenarnya berubah hanya dalam 30 hari doang. Karena pas gue masih SMA dulu, gue tuh kayak ngerasa kayak nggak pede banget ketika harus ngelakuin yang namanya public speaking. Dan akhirnya gue ditawarin waktu itu sebuah kesempatan dalam SMA gue untuk menjadi host dalam acara organisasi SMA gue waktu itu. Jadi lo tau kayak ada OSIS ada apa, tapi di SMA gue waktu itu ada yang namanya host. Nah, gue ditawarin untuk menjadi MC-nya pada saat itu. Jadi jadi MC yang ibaratnya bukan sewaan, itu konsisten tuh tiap minggu ada acara yang harus gue isi. Dan waktu itu gue ngubah skill komunikasi gue hanya dalam 30 hari doang untuk memberanikan diri gue mengambil challenge tersebut. Dan dalam video kali ini, gue bakal sharing kepada lo gimana caranya kira-kira lo bisa ngubah skill komunikasi lo dalam public speaking kayak gue hanya dalam 30 hari doang, dan bahkan lo bisa ngelakuin presentasi yang menarik bahkan untuk skala kayak Duta Inspirasi yang udah gue isi kemarin acaranya. Jadi kita bakal ngebahas dalam 30 hari gimana lo bisa memperlancar skill komunikasi lo, dan gimana caranya lo bisa memahami bikin presentasi yang bikin siapapun jadi tertarik dengan apa yang lo bicarakan. Nah, gue bakal mulai dengan skill public speaking ini. Nah, sebelumnya gue pengen bilang dulu kalau public speaking pada dasarnya itu nggak selalu sifatnya lo harus presentasi kepada seseorang. Oke, contoh lo lagi kerja di kantor dan lo ngomong ke orang aja, misalkan lebih dari 2 orang, itu udah public speaking. Jadi public speaking adalah lo berbicara kepada orang-orang yang lebih dari 1 orang doang. Nah, untuk lo bisa nguasain skill public speaking, pada dasarnya ada beberapa tahapan yang harus kita laluin. Waktu itu yang gue laluin juga. Yang pertama, kita harus mengatasi perasaan malu ketika lo lagi ngelakuin public speaking. Yang kedua, kita masuk ke level yang kedua. Ini level pertama. Level yang kedua, kita juga harus menguasai skill public speaking, yaitu bikin audiens jadi tertarik. Oke. Nanti gue bakal kasih tipsnya gimana cara lo bisa ngelakuin sebuah presentasi yang bikin audiens lo jadi pengen dengerin sampai akhir presentasi lo. Dan yang ketiga, level yang ketiga, lo juga harus bikin audiens bahkan setelah selesai presentasi lo, itu bakal ngebangun konsep yang gue sebut sebagai personal branding. Dan ini penting nih, ya. Konsep yang ketiga ini. Gue bakal mulai dengan yang pertama dulu, yaitu perasaan dari malu. Nah, dalam mengatasi perasaan malu ketika lo ngelakuin public speaking, pada dasarnya ada satu hal yang kalau lo lakuin hal ini, tapi dengan baik dan benar, itu bakal ngubah drastis skill presentasi lo. Dan satu hal ini, itu gue sebut sebagai latihan rekaman, plus latihan berbicara. Oke, ini yang gue lakuin pas gue dulu masih SMA. Jadi banyak banget orang yang ketika mereka ngelakuin public speaking, itu benar-benar nggak tahu atau memahami seberapa besar dampak dari lo ngelakuin latihan. Karena gini, dulu pas gue masih SMA, gue mikir kayak, ngapain gue ngelatih public speaking? Kayak, gue ngapain di kamar, diem, terus gue berdiri, terus gue pura-pura soal kayak gue ngomong depan hadapan banyak orang gitu kan. Kayak buat apa? Ya udah nanti pas udah hari H, pas gue harus ngelakuin public speaking tersebut, ya udah gue tinggal maju doang ke depan terus gue ngomong. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali kalau lo udah maju ke depan dan lo harus ngelakuin public speaking, lo langsung lupa buyar apapun yang pengen lo omongin. Oke, kenapa kayak gitu? Karena kalau lo misalkan tinjau nih ya, otak lo sebenarnya ketika maju ke depan itu jadi ngeblank dengan alur yang pengen lo bicarakan, dikarenakan nggak ada konsep yang gue sebut sebagai MS. Sorry, MM. Ini gue sebut sebagai muscle memory. Nah, muscle memory itu mirip percis ketika lo nge-gym. Jadi ketika lo ngangkat beban dan lo gerakannya sama gitu kan,
ini ada yang namanya muscle memory. Jadi otak lo bakal mengingat gerakan tersebut. Oke. Sama dengan lo ngelakuin public speaking. Ketika lo kurang latihan, otak lo tuh bakal kesulitan buat menghafalkan apa aja yang harusnya lo lakuin. Dan ini yang benar-benar bikin lo jadi kacau banget ketika ngelakuin presentasi. Oke. Ketika lo ngelakuin presentasi, yang pengen lo lakuin sebenarnya adalah lo tarik garis dari hari pertama sampai hari ke presentasi tersebut dalam jarak minimal 30 hari. Dalam 30 hari ini, lo harus ngelakuin public speaking, latihan public speaking presentasi, setiap harinya. Ini yang gue bilang, selalu bilang. Karena nggak mungkin guru lo bilang kayak, oh kita 2 minggu lagi bakal ada presentasi. Nggak mungkin. Kayak guru lo, itu pasti ngasih tahu lo kapan waktunya yang tepat untuk lo ngelakuin presentasi. Harinya itu kapan? Nah, ketika lo nemuin hari tersebut, gue pengen lo ngelakuin minimal setiap hari 1 kali, sampai hari H, lo ngelatih presentasi lo. Dan yang pengen gue lakuin adalah latihan itu nggak bisa cuma sembarangan. Karena banyak orang yang mikir, bang, oke, kalau gue pengen nggak malu, berarti gue tinggal latihan ngomong doang dong. Enggak. Itu enggak yang konsep yang benar. Jadi gini, ketika lo latihan presentasi atau ngelakuin public speaking, yang gue pengen lo lakuin adalah satu, lo latihan dengan merekam, dan yang kedua, lo latihan berbicara. Jadi setiap hari ini 2 hal yang harus lo lakuin. Gue bakal jelasin. Jadi yang pertama, dalam latihan merekam, ada 3 hal yang perlu lo lakuin. Oke. Yang pertama, di sini, ketika lo merekam, gue pengen lo taruh dulu device apapun itu, handphone, atau mungkin kamera, atau let's say lo pakai apapun itu, laptop itu. Yang penting lo bisa merekam diri lo sendiri. Yang kedua, setelah lo mulai rekaman tersebut, lo itu harus memulai presentasi lo. Oke. Ini biasa, kita bakal bahas cara lo ngelakuin presentasinya di bagian yang kedua, cara bikin audiens tertarik. Karena ada flow yang harus lo lakuin, ada alur yang harus lo ikutin buat bikin orang itu jadi tertarik pengen dengerin presentasi lo sampai akhir. Yang ketiga, setelah lo selesai ngelakuin presentasi tersebut, lo matiin kamera lo dan lo evaluasi kira-kira yang lo presentasiin itu udah oke atau belum. Evaluasi ini itu ada 3 hal yang harus lo evaluasiin. Oke. Yang pertama, dalam ngelakuin evaluasi, lo harus mengevaluasi satu, cara lo ngomong. Cara lo ngomong ini itu bisa dinilai berdasarkan kira-kira intonasi lo udah bagus atau belum, itu bikin orang jadi bosan atau enggak, dan kira-kira bisa diperbaikin atau enggak. Sedikit penilaian dalam cara lo ngomong. Ketika lo berbicara, pastikan lo berbicara dengan energi. Karena gue sering banget nemuin orang yang ketika ngelakuin presentasi, itu ngomong kayak gini. Halo semuanya, nama saya adalah Jason Stanley, dan pada hari ini saya akan itu bikin gue ngantuk banget. Oke, tapi kalau coba lo lihat ya perbedaannya. Ini yang kedua. Halo semuanya, nama gue adalah Jason Stanley, dan pada kali ini gue bakal membicarakan suatu konsep mengenai, nah lo lihat, bedanya tuh beda banget. Oke. Ketika lo mempresentasikan apa yang pengen lo bicarakan dengan energi lo itu bakal nular ke orang-orang di sekitar lo. Oke. Jadi konsep energi adalah mood yang lo bawa ketika lo berbicara, itu bakal nular ke orang-orang di sekitar lo. Dan gue pengen pastinya gitu kan, yang kita semua pengen, orang-orang di sekitar kita ketika kita lagi presentasi itu mereka jadi hype dan mendengarkan apa yang kita bicarakan. Well, ini bisa lo lakuin dengan berbicara ya. Pertama, perbaiki energi dalam intonasi suara lo. Lo lihat cara berbicara lo udah cukup berenergi atau belum dari rekaman lo. Yang kedua, lo juga harus mengevaluasi kira-kira presentasi lo itu udah ngikutin alur yang dari awal udah kita bicarakan atau belum. Oke, alur ini itu nanti lo bisa lihat dari yang tips kedua, level kedua, cara bikin audiens tertarik. Tapi sekarang lo skip dulu aja. Intinya lo lihat kira-kira alur pembicaraan lo udah ngikutin alur utama gak dari yang awalnya kita udah planning. Oke, kalau ternyata, oh bang ini kelewat, oke ulang lagi di besokannya. Oke, lo ulang lagi presentasi lo rekam ulang dan lo lihat lo udah ngelewatin alurnya atau belum dengan. Yang ketiga, yang gak kalah penting adalah body language. Oke, ini penting banget. Gue sering banget ngeliat ketika orang ngelakuin presentasi, mereka tuh kayak gini doang. Halo semuanya, nama saya adalah Jason Stanley, dan pada video hari ini saya akan membicarakan mengenai kayak bagus, suara lo udah bagus banget. Lebih bagus lagi kalau tambahin gerakan tangan, ekspresi muka, jalan ke kiri ke kanan, gak cuma kayak duduk diam doang. Karena gini, gue bakal jelasin. Pada dasarnya, orang itu menangkap 3 sumber informasi. Visual,
audio, dan kinestetik. Oke. Gue bakal mulai dengan yang visual aja. Karena ketika audiens lo duduk di depan lo, mereka cuma bisa ngelihat lo secara visual dan mendengarkan audio lo. Kayaknya susah buat mereka tuh megang lo secara kinestetik. Yang dalam aspek visual, otak manusia itu gampang banget bosan kalau hal yang mereka lihat itu sifatnya statis, gak dinamis. Bang, statis itu apa? Dinamis itu apa? Statis adalah kondisi ketika gue diem doang. Nggak ada perubahan dalam gerakan tangan gue, muka gue. Kayak, bukan nggak ada perubahan sih. Minim perubahan. Pasti mata gue gerak, pasti mulut gue gerak. Tapi kalau lo memberikan lebih banyak pesan, sumber pesan, seperti gerakan tangan, ya kan? Lo jalan ke kiri ke kanan, otak dari pembicara lo harus ngikutin lo itu perginya kemana. Sehingga dia bakal lebih tertarik untuk mendengarkan apa yang lo bicarakan. Oke, ini yang sering gue bicarakan juga dalam kursus gue di 3 Hour Communication. Salah satu aspek pesan yang harus banget diperhatikan itu bukan cuma cara lo ngebicarain pesan lo, bukan tentang apa yang lo bicarakan, tapi body language lo. Karena dominan lo bicara itu bakal menangkap pesan body language lo, bukan pesan yang lo sampaikan. Itu penting banget. Body language lo itu benar-benar ditangkap banget oleh si pendengar dari omongan lo. Oke, nah ini body language. Bang, sekarang penilaian body language itu apa aja? Ada 3. Penilaian body language dalam presentasi. Yang pertama, itu adalah ngelakuin yang namanya gue sebut gerakan tangan. Minimal lo bisa diem doang, tapi lo masih ngejelasin pakai tangan. Oke. Biasakan lo menggerakkan tangan lo ketika lo sedang berbicara atau presentasi. Yang kedua adalah eye contact. Lihat audiens lo mata ke mata. Oke. Jangan bayangin kayak, oh gue ngomong ke kelompok gitu. Enggak, lo ngomong ke dalam orang-orang yang terdiri dari individual. Bukan lo ngomong ke satu kelas, lo ngomong ke si James, ke si Kevin, ke si Anita, ke si siapapun itulah ya. Intinya teman-teman lo, Sinta, siapa segala macam. Jadi satu udah kelar. Jadi lo ganti-gantian, lihat matanya satu persatu. Oke, itu untuk yang eye contact. Tadi yang pertama gerakan tangan. Dan yang ketiga adalah menggerakkan badan lo. Lo jalan ke kiri kanan, bebas, it's okay. Gue gak bakal bilang, bang, berarti lo harus kayak di sini diam dulu ya bang ya, terus jalan lagi diam ya, terus yang di sini diam. Bullshit, orang gak bakal bisa kayak lo 3 detik diam, 2 detik diam. Orang gak bakal ingat ketika lo presentasi. Intinya gerak minimal, gerak dikit tentang badan lo. Oke, minimal gerakin dikit. Yang gak cuma diam doang, kayak gini, ada progres. Jalan lagi kayak gini, ada progres. Oke, ini lo langsung kayak ke kiri kanan, nggak gitu juga. Jadi intinya cukup aja jalan pelan-pelan kiri ke kanan sambil ngomong, sambil gerakin tangan, sambil ngelakuin eye contact gitu. Nah, itu bakal bikin body language lo lebih menarik ketika lo presentasi. Oke. Ini untuk bagian yang pertama, latihan setiap hari ngerekam diri lo ya ngelakuin presentasi, dan juga dari pertama nih ngidupin kamera, yang ketiga lo ngelakuin evaluasi berdasarkan 3 hal ini. Sekarang gue bakal masuk ke yang bagian latihan berbicara. Latihan berbicara, ini konsepnya sebenarnya sama bang. Kayak yang pertama, tapi yang membedakan adalah latihan berbicara itu membutuhkan yang gue sebut sebagai social interaction. Dan ini cukup ribet, tapi ini bakal lebih worth it. Ketika lo ngelakuin presentasi, yang awalnya kan pakai kamera, lo juga bisa mengubah kamera tersebut menjadi orang. Oke. Ada 3 tahapan yang biasanya gue pakai dulu pas lagi latihan presentasi. Yang pertama, gue pakai guling. Gue taruh guling, terus gue ngomong depan guling gue. Itu pengalaman yang benar aneh banget, tapi it works. Yang penting itu masih bisa gue pakai gitu kan. Waktu gue ngelatih presentasi tanpa rasa malu. Yang kedua, gue pakai waktu itu anjing gue. Jadi ada anjing gue, dan anjing gue tuh suka banget ngeliatin gue. Jadi gue biarin dia duduk, terus gue ngomong ke dia. Kenapa? Karena anjing punya mata. Kalau guling gue waktu itu dia kan nggak punya mata gitu kan. Jadi ya udah gue latihan mata anjing gue sambil gue jalan, gue ngomong presentasi. Dan yang ketiga itu gue pakai kalau nggak orang tua gue, teman gue. Jadi gue bilang, bro, latihan bareng yuk buat nanti presentasi gitu kan. Oh oke. Kalau misalnya teman gue suportif waktu itu, dan puji Tuhan suportif, akhirnya yaudah kita latihan berdua bareng-bareng ngelakuin presentasi. Ganti-gantian, dia yang dengerin gue ngomong dengerin dia dengerin gue, terus gantian lagi, dan kita saling ngasih feedback tentang presentasi kita. Dan ini bedanya tuh bang, kalau ganti figur kamera menjadi orang, dan
percaya sama gue, ini efektif banget kalau lo ngelakuin latihan rekaman dan juga latihan berbicara. Nah sekarang berikutnya, kita bakal masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu adalah, Bang, gimana caranya gue bikin audiens tertarik mendengarkan presentasi gue? Karena kalau lo nggak tahu cara bikin audiens tertarik dengan presentasi lo, nggak peduli apapun yang lo bicarakan, audiens bakal bosan dengerin lo. Oke, kita bakal masuk ke bagian yang berikutnya. Cara bikin audiens tertarik dengan presentasi lo. Untuk bikin audiens tertarik dengan presentasi lo, pada dasarnya presentasi itu bisa dibagi menjadi 3 segmen. Dan yang paling penting banget, itu adalah segmen yang pertama. 3 segmen ini, gue bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah bagian dari hook. Oke. Hook adalah fase pertama banget yang dilaluin oleh presentasi lo. Hook adalah cara lo mengambil perhatian dari pendengar lo. Karena kalau lo nggak memberikan alasan yang cukup jelas dan cukup menarik, lo harus meyakinkan audiens lo mengenai apa sih manfaat yang bakal mereka dapatkan kalau mendengarkan lo. Dan kalau sampai lo gagal meyakinkan mereka bahwa mereka bakal mendapatkan manfaat ketika mendengarkan lo, mereka nggak bakal dengerin lo dari awal. Oke. Ini makanya gue selalu bilang, selalu awali setiap presentasi lo, kemanapun lo pergi, ketika lo berbicara, ketika lo menjelaskan sesuatu, ketika apa, selalu jelaskan apa sih yang bakal pendengar lo itu dapatkan kalau dia mendengarkan apa yang lo bicarakan. Apa yang bakal orang dapatkan. Kayak sesimpel kayak gini contoh, let's say. Pas gue lagi ngebawain Duta Inspirasi, gue itu ngebawain tentang mass communication. Dan mass communication adalah komunikasi massa. Dan gue mikir, oke, gimana caranya gue bisa ngebawain topik komunikasi massa ini, tapi gue juga bikin duta inspirasi tersebut jadinya tertarik untuk mendengarkan gue. Itu menarik gitu kan. Gimana caranya? Untuk bikin mereka tertarik, akhirnya gue cari nih, ya, kira-kira apa sih hal yang bakal bisa mereka praktekkan dari materi gue. Dan kalau sampai mereka praktekkan, apa hal yang bakal terjadi kepada mereka? Sesimpel itu doang. Apa yang bakal terjadi sama mereka kalau sampai mereka mempraktekkan apa yang gue bicarakan? Well, ternyata gue nemuin, kalau sampai mereka mempraktekkan apa yang gue bicarakan dalam komunikasi massa, salah satunya adalah konsep personal branding, mereka bakal bisa ngebangun konsep personal branding yang sukses hanya dalam 30 hari doang. Dan itu gue sebutin di awal presentasi gue. Gue bilang kayak gini, oke, teman-teman semuanya, kalau kalian semuanya mempraktikkan apa yang bakal kita bahas dalam presentasi kali ini, kalian bakal bisa membangun sukses personal branding hanya dalam 30 hari doang. Bahkan di semua platform sosial media. Lo lihat. Gue bilang, mereka itu bakal mendapatkan satu manfaat. Lo silakan isi manfaatnya itu apa. Dalam berapa lama? Ini, manfaat dalam berapa lama? Well, tapi kalau lo pengen bonus tipsnya, ini yang gue juga sering pakai, tapi di YouTube. Gue jarang pakai di presentasi gue. Tambahin jika. Jadi, ada 3 hal yang perlu lo masukkan ke dalam hook atau cara lo membuka presentasi. Yang pertama, sebutin masalah yang sering mereka alami dengan kata jika. Contoh, gue bilang kayak gini. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman semuanya sering ngerasa bingung harus bikin konten apa, atau udah bikin konten tapi sering kali kontennya itu nggak laku, nah, dalam presentasi kali ini, nah ini masuk nih ke manfaat, kita akan ngebahas tentang program personal branding yang bisa teman-teman lakuin secara instan, di mana kalau dilakuin dengan benar, teman-teman bakal bisa sukses ngebangun personal branding hanya dalam 30 hari doang. Oke, semuanya udah clear? Yuk kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Yaitu adalah, lo lihat gak semenarik apa pembukaan presentasi tersebut? Oke, lo awali dengan kata jika, manfaat, dan juga dalam berapa lama. Oke, kalau misalkan udah cukup clear untuk bagian ini, gue sekarang bakal masuk ke bagian yang berikutnya. Yaitu adalah lo harus menahan attention dari audiens lo. Bang, kenapa gue harus menahan attention dari audiens gue? Karena kalau sampai mereka itu nggak tertarik sampai akhir presentasi lo, mereka bakal keluar dan nggak bakal dengerin apa yang lo bicarakan. Oke. Menahan presentasi
dari awal lo mulai presentasi lo sampai akhir presentasi lo itu bukan hal yang mudah banget. Tapi ada 3 hal yang gue sering banget lakuin dan ini bakal bikin audiens lo bakal tetap dengerin lo dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama, lo bisa menggunakan story cerita. Ketika lo sedang melakukan presentasi, coba ceritain pengalaman yang mungkin bisa relevan dengan topik yang ingin lo bahas. Let's say, waktu di Duta Inspirasi, gue ngebahas tentang pentingnya menggunakan hook dalam konten. Dan itu gue bacain sebuah cerita, dari pengalaman gue itu adalah, gue cerita tentang, gue pernah banget bikin konten yang pas gue posting cuman 1000 views. Konten yang kedua, isinya kayak bener-bener sama, cuman cara gue ngebuka doang nih ya, cara ngebuka videonya doang yang gue bedain, dan itu cuma 3 detikan doang, viewsnya jadi 100.000 views. Well, apa yang berbeda dari konten tersebut? Nah, itu gue cerita. Oke, gue menggunakan cerita. Karena pada dasarnya, orang itu suka banget ngedengerin cerita dari orang lain. Cerita membuat otak mereka mengalami yang gue sebut sebagai disonansi kognitif dalam psikologi. Yang mereka pengen mendengarkan akhirnya itu gimana. Nah, itu bikin mereka jadinya tertarik buat mendengarkan presentasi lo. Oke, itu yang pertama. Jadi lo bisa menggunakan cerita. Let's say misalkan ada 3 tips yang bakal lo bahas. Tips 1, tips 2, tips 3. Misalkan tips yang pertama dari presentasi lo adalah tentang lo ngebahas mengenai, kita bikin yang cukup rumit, lo tentang fisika. Bagi yang mungkin masih SMA sedikit relevan. Ketika lo presentasi tentang gaya gravitasi, sebelum lo masuk ke dalam rumus, lo menjelaskan tentang rumus dari gaya gravitasi, lo bisa bikin cerita. Lo bisa daripada yang awal misalkan, let's say, Oke, teman-teman semuanya, gaya gravitasi adalah gaya yang ini. Dan rumusnya adalah ini. Oke, sekian, terima kasih. Itu kurang menarik. Tapi kalau kita masukin cerita, lo bisa cerita kayak gini. Oke, teman-teman semuanya, yang pertama adalah gaya gravitasi. Dulu, pas gue masih umur 7 tahun, gue pernah ngalamin kejadian yang benar-benar malu-maluin banget. Waktu itu, gue ngebawa sebuah balon. Dan gue itu nggak tahu kalau balon itu terpengaruh oleh gaya gravitasi. Alhasil, gue itu ngelempar balonnya ke muka temen gue. Dan balon itu meledak di depan muka temen gue. Dan muka temen gue langsung basah. Dan di situ gue tahu, ternyata kalau gue ngelempar sesuatu, itu bakal jatuh ke bawah. Jadi misalnya kayak gitu, itu cerita yang gue bikin doang, yang nggak kejadian, tapi lo dapet poinnya. Ketika lo menggunakan cerita, orang bakal lebih mendengarkan apapun yang lo bicarakan. Mau itu ngarang, mau itu nggak ngarang, mau apa. Intinya orang bakal demen dengerin lo kalau lo bercerita. Oke. Yang kedua, selain cerita, gue juga sering menggunakan yang namanya list. List ini adalah lo menjelaskan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ada 4 hal yang bisa kita perhatikan dalam ini. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ketika lo membicarakan list, lo membicarain, yang pertama itu apa, yang kedua itu apa, yang ketiga itu apa. Misalkan dari awal lo bilang nih, ada 4 hal yang teman-teman semua harus perhatikan mengenai gaya gravitasi. Yang pertama adalah sejarah dari gaya gravitasi. Ketika lo ngomong kayak gitu, orang bakal memahami, ada 4 hal yang perlu dibahas nih dalam presentasi kali ini. Jadi gue bisa mengekspektasikan, kalau udah 4 ini selesai, gue bisa tidur. Tapi kalau lo bilang, teman-teman semuanya, gaya gravitasi juga harus kita perhatikan sejarahnya. Sejarahnya itu dimulai, orang tuh kayak, kapan nih selesainya ya? Gue pengen cepet-cepet tidur gitu loh. Nah, tapi kalau lokasi dari awal, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Orang bakal tahu kapan lo bakal menyelesaikan chapter tersebut. Nah, itu bakal bikin dia lebih tertarik setidaknya untuk mendengarkan omongan lo. Yang ketiga adalah step atau langkah. By the way, ini sedikit referensi. Gue dapetin ini dari buku Alex Hormozi, 100 Million Leads, 100M Leads, cara presentasinya. Dan yang ketiga adalah steps atau langkah-langkah. Contoh, lo ngebahas tentang financial. Lo ngebain topik misalkan, 3 cara yang bakal bikin usia lo di umur 20-an bisa menghasilkan miliaran rupiah. Ada 3 langkah yang perlu lo lakuin. Langkah pertama adalah, lo lihat, jadi bedanya langkah sama list adalah, kalau langkah, lo harus dari A ke B, terus ke C, harus sistematis. Tapi kalau list, lo bisa ke A dulu, bisa ke B dulu, bisa ke C dulu. Nah, langkah itu jauh lebih menarik bagi gue daripada list. Karena kalau langkah, dia harus ngelakuin langkah dari A dulu, baru ke B dulu, baru ke C dulu. Sehingga dia harus memperhatikan, kira-kira, A-nya itu apa, B-nya itu apa, C-nya itu apa. Nah, dia harus mendengarkan dulu nih. Jadi, contoh yang kemarin di Duta Inspirasi, gue bilang, ada 3 langkah yang harus lo lakuin buat ngelakuin personal branding. Yang pertama adalah pemilihan ide topik konten. Ini penting karena ini.
Nah, ketika mereka mendengarkan, oh oke, langkah pertama gue harus pilih ide topik. Tapi langkah yang keduanya apa? Nah, makanya mereka tertarik untuk mendengarkan presentasi lo ke depannya. Nah, oke, kita udah kelar untuk bagian attention. Sekarang yang ketiga dari bagian menarik perhatian ini, itu adalah closing. Oke, untuk bagian closing, itu cukup simpel banget buat lo lakuin. Di akhir lo tinggal jelasin aja. Oke teman-teman semuanya, jadi secara singkat dan rangkumannya, ada 3 poin yang perlu kita ingat dari presentasi kali ini. Nah, di closing, tadi kayak itu, lo bisa nyebutin rangkuman, dan yang kedua, lo juga bisa nyebutin apa hal yang bisa mereka lakukan setelah mendengarkan presentasi lo. Esensi poinnya itu apa sih? Pas gue ngelakuin presentasi di bagian duta inspirasi tentang personal branding, gue jelasin di akhir ada 3 hal yang teman-teman semuanya bisa lakuin dalam personal branding. Yang pertama itu adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini, itu rangkuman. Dan teman-teman semuanya, gue juga udah menyiapkan sebuah template yang teman-teman bisa lakuin dalam 30 hari ke depan untuk ngelakuin personal branding bagi diri kalian. Oke, template-nya bisa kalian download. Nah, jadi gue ngasih juga apa yang dapat mereka lakuin. Contoh, lo presentasi tentang gaya gravitasi. Well, lo bisa ngasih tips. Misalkan di akhir, walaupun di tempat sekolah nih, ya, lo bisa bilang kayak gini. Oke, teman-teman semuanya. Dan ada 2 hal yang teman-teman semua bisa gampang lakuin untuk mengingat teori gravitasi ini. Yang pertama, teman-teman semuanya bisa mempelajari dulu sejarahnya. Yang kedua, jadi lo ngasih tahu apa yang orang bisa lakuin secara instan setelah mereka mendengarkan topik presentasi lo. Nah, ini untuk yang kedua. Sekarang kita udah kelar untuk bagian audiens tertarik. Gue bakal masuk ke bagian yang berikutnya tentang personal branding. Nah, teman-teman semuanya, personal branding adalah aspek yang gue pengen jelasin ke lo, bahwa ketika lo ngelakuin presentasi, orang itu selalu ngelakuin proses yang namanya persepsi. Bang, persepsi itu apa? Persepsi adalah apa yang orang pikirin tentang lo. Dan ketika lo ngelakuin presentasi, orang bakal terus-menerus membuat sebuah konsep mengenai siapa itu diri lo. Dan siapa itu diri lo terdiri dari satu, cara lo berbicara. Yang kedua, apa yang lo bicarakan. Yang ketiga, itu ada juga body language lo. Yang keempat, lebih penting banget adalah story. Nah, yang gue pengen lo perhatikan adalah ketika lo ngelakuin presentasi, semua hal ini kan ada lo lakuin dalam bagian presentasi lo. Cara lo berbicara, apa yang lo bicarakan, body language lo, cerita yang mungkin lo bicarakan kalau sampaikan. Yang gue pengen lo perhatikan adalah tolong pastikan semua aspek tersebut selalu konsisten ketika lo ngelakuin presentasi. Dan itu pergi kemanapun itu. Mau lo di sekolah, mau lo udah masukin di perkantoran, dan juga misalnya ada juga di bisnis, lo harus negosiasi bisnis, dan lo harus pitching klien-klien lo. Tolong perhatikan untuk aspek-aspek ini. Jangan pernah di hari pertama lo ngelakuin presentasi, lo bagus banget di body language. Tapi pas berikutnya, body language itu berubah total. Jadi kayak kaku gitu kan, jangan. Tapi pastikan semua hal yang lo lakuin itu secara selalu konsisten. Karena ketika lo ngelakuin hal tersebut secara konsisten, lo bakal memperkuat juga personal branding lo. Oke, orang bakal mengingat lo sebagai orang yang, oh, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan itu penting banget. Bahkan banyak yang sering mikir kayak, bang, ini kayaknya nggak usah penting-penting banget lah bagian ini. Enggak, ini penting banget. Karena ketika orang tahu lo itu pintar dalam ngelakuin public speaking misalkan, mereka bakal mengingat lo, dan next time ketika mereka butuh sesuatu dari lo, mereka bakal mengingat, oh dia pernah jago ini. Gue bisa kontak dia tentang ini, dan mereka bakal punya ekspektasi, oh kalau gue sama dia berarti dia bakal kayak gini, tapi pas lo ngelakuin presentasi, malah presentasi lo tuh kacau. Karena lo nggak konsisten. Nah itu bakal fatal banget bagi lo yang pengen ngelakuin networking. Oke, by the way, bagi lo pada yang pengen lancar berkomunikasi hanya dalam 30 hari doang, dan lo bisa nguasain skill-skill komunikasi seperti berretorika, berargumen, cara bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, bisa memahami karisma, yang bakal bikin siapapun nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi, dan memahami dinamika kekuasaan ketika lo berkomunikasi, lo bisa cek aja kelas gue di stanleyacademic.com, 3 Hour Communication, nama produknya. Di sana gue udah ngebantu, di sana kita udah ngebantu 900 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka dari yang awalnya sering ngerasa gugup, gagap, belibet, dan mereka juga berasal dari berbagai latar belakang, ada yang pengusaha, ada yang karyawan, di BUMN, swasta. Jadi lo bisa cek aja produknya di www.stanleyacademic.com, di pin komentar di bawah, atau cari aja di Google sendiri. Bye-bye.